Sosoknya memang unik. Itulah Deddy Mulyadi. Ia lahir di Subang, tanggal 11 April tahun 1991 dari pasangan Sahlin Ahmad Suryana dan Karsiti. Masa kecil hingga remaja ia habiskan di kota kelahirannya. Ia menempuh pendidikan di SD Sukabakti, SMPN Kalijadi, dan SMA Negeri Purwadadi. Untuk kuliah, ia memilih di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman, Purwakarta, Jawa Barat. Ia lulus kuliah pada usia 28 tahun. Selama kuliah, Deddy juga aktif di berbagai organisasi kampus dan non-kampus. Ia menduduki posisi penting, Ketua HMI Cabang Purwakarta, Senat Mahasiswa STH Purnawarman, Purwakarta, Wakil Ketua DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI, yang kemudian berlanjut sebagai Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI. Aktif di berbagai organisasi mengantarkan Deddy Mulyadi ke lembaga legislatif dan eksekutif. Ia menjadi anggota Dewan, Wakil Bupati, hingga menjadi Bupati Purwakarta untuk 2 periode. Saat menjadi Bupati Purwakarta, namanya makin populer karena program dan kebijakan-kebijakannya yang berbeda dengan bupati-bupati lainnya. Ia menekankan cinta seni dan budaya lokal dengan menerapkan di lingkungan kerja dan sekolah. Misalnya pembangunan taman seni, patung, hingga mengenakan pakaian adat Sunda. Deddy juga melarang guru memberikan pekerjaan rumah kepada murid-muridnya. Materi pelajaran akademis sebaiknya dituntaskan di sekolah, bukan dijadikan pekerjaan rumah atau tugas yang justru menjadi beban siswa setelah pulang sekolah. Selain itu, ia juga terjun ke partai politik. Pada tahun 1998 ia dipercaya sebagai Wakil Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Purwakarta. Karirnya di Partai Golkar kian melejit. Pada tahun 2001, ia menduduki kursi anggota DPRD Purwakarta dan menjadi Ketua Golkar Purwakarta. 2 tahun kemudian, ia ikut pilkada menjadi Wakil Bupati berpasangan dengan Lili Hambali. Pasangan ini terpilih menjadi Bupati Wakil Bupati Purwakarta periode tahun 2003 sampai tahun 2008. Pada pilkada berikutnya, Deddy maju sebagai calon bupati berpasangan dengan Dudung B. Supardi. Pasangan ini menang untuk periode tahun 2008 sampai tahun 2013. Sukses pilkada sebelumnya, ia raih kembali pada pilkada 2013. Ia dinobatkan kembali menjadi bupati dengan pasangan Dadan Koswara periode tahun 2013 sampai tahun 2018. Ini kedua kalinya Deddy menjadi Bupati Purwakarta. Sukses di Purwakarta, ia juga terpilih sebagai Ketua Umum Golkar Jawa Barat tahun 2016 sampai tahun 2021. Pada Pilgub Jabar 2018 ia maju sebagai calon wakil gubernur dari Partai Golkar. Deddy mendampingi Deddy Miswar yang diusung oleh Partai Demokrat. Deddy Mulyadi terlahir dari keluarga sederhana. Ayahnya, Ahmad Suryana, adalah purnawirawan dengan pangkat terakhir prajurit kader. Kondisi kesehatan Ahmad yang tidak baik membuatnya hanya bisa mengabdi di kemiliteran sampai usia 28 tahun. Ia lalu bekerja di perkebunan. Sang ibu, Karsiti, harus membantu ekonomi keluarga. Ia menghidupi 9 anaknya dengan membanting tulang, menjadi kuli tandur, hingga mencangkul di sawah. Jika ingin jajan, Deddy harus mencari uang sendiri. Ia pernah membantu berjualan es mambo, layang-layang, dan kayu bakar yang dikumpulkan sepulang sekolah. Masa remaja Deddy juga prihatin. Ia harus rela melepas keinginannya untuk kuliah di Universitas Padjadjaran karena tidak memiliki cukup dana. Meskipun demikian, namanya sempat masuk dalam daftar calon mahasiswa yang lolos seleksi di Unpad. Alhasil, Deddy melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Purwakarta. Itu pun terbilang nekat. Untuk membiayai kuliahnya, Deddy harus berjualan beras dan gorengan. Deddy Mulyadi dikenal sebagai kepala daerah yang mengedepankan pembangunan berbasis kearifan lokal. Meski begitu, ia tetap mampu menyinergikan budaya, agama, dan teknologi dalam kebijakan yang dijalankan di Purwakarta. Beberapa kebijakan yang diterapkan Deddy di Purwakarta terbilang unik. Misalnya, semua guru di Purwakarta dilarang memberikan pekerjaan rumah. Materi pelajaran akademis harus dituntaskan di sekolah.
Pria yang kerap memakai ikat khas Sunda itu juga pernah memberikan batasan waktu apel ke rumah pacar, hanya sampai pukul 9 malam. Menurut dia, aturan adab bertamu merupakan upaya mengembalikan kearifan budaya Sunda.